Halo, di video ini aku bakal bahas mengenai syarat dan biaya balik nama kendaraan bermotor. By the way, kemarin aku baru selesai ngurus balik nama kendaraan bermotorku. Jadi di video ini aku pengen sharing pengalamanku. Siapa tahu di antara kalian ada yang butuh informasi mengenai syarat dan biaya apa aja yang harus dibayarkan kalau mau ngurus balik nama kendaraan bermotor. Simak terus videonya sampai selesai ya. Kebetulan aku beli kendaraan itu yang terdaftar di Samsat yang sama dengan kota tempat aku tinggal. Jadi lebih simple lah persyaratannya, nggak perlu mutasi segala macam. Sebelum berangkat ke Samsat, aku cari tahu dulu di akun sosmed Samsat mengenai apa aja persyaratannya kalau mau balik nama kendaraan. Ternyata persyaratannya cukup mudah. Di antaranya yaitu yang pertama, siapkan STNK asli dan fotokopinya 2 lembar, kemudian BPKB asli dan fotokopi 2 lembar, kemudian KTP asli pemilik baru dan fotokopinya juga 2 lembar. Kemudian yang selanjutnya yaitu cek fisik Ranmor 2 rangkap, jadi Ranmornya wajib hadir di Samsat. Kemudian kwitansi pembelian asli bermaterai, itu di fotokopi 2 lembar. Kemudian bagi STNK atas nama perusahaan wajib menyertakan surat pelepasan dari perusahaan ke nama pribadi, dan melampirkan surat kuasa bagi yang berhalangan hadir dan menyertakan fotokopi KTP yang dikuasakan. Jadi aku siapin tuh semua persyaratannya dari STNK, BPKB, KTP ku, kemudian kwitansi beserta fotokopinya masing-masing itu 2 lembar. Kemudian setelah itu aku pergi ke Samsat. Di sana aku disuruh cek fisik Ranmor dulu. Cek fisiknya nggak bayar kok. Habis itu nanti bakal dapat bukti cek fisik Ranmor itu 2 rangkap. Kemudian semua berkas itu tadi jadikan satu dan diserahkan ke loket. Nanti di loket kita disuruh ngisi semacam formulir gitu dan perlu materai buat tanda tangannya. Jadi jangan lupa juga kalian siapkan materai ya. Nah, setelah formulir tadi kalian isi dijadikan satu sama beberapa persyaratan tadi, kita balikin lagi ke loket. Nanti tinggal nunggu deh sampai nama kita dipanggil buat bayar biayanya. Nah, biaya apa aja sih yang harus kita bayar kalau kita balik nama kendaraan? Yang pertama yang harus kita bayar adalah BBNKB atau biaya balik nama kendaraan bermotor. Terus berapa sih besaran biaya balik nama yang dikenakan? Nah, kalau nonton di YouTube sih ada yang bilang kalau BBNKB itu 2/3 dari PKB atau pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada juga yang bilang kalau itu biayanya adalah 70% dari PKB. Tapi kalau sesuai dengan pasal 12 ayat 1 dan 2 dari UU PDRD, besaran biaya BBNKB pada penyerahan pertama itu adalah sebesar 12,5% dan pada penyerahan kedua itu 1%. Maksudnya kalau penyerahan pertama tuh kalau kita beli baru itu 12,5%. Dari harganya deh kayaknya itu, dari harga jualnya. Sedangkan kalau kita beli bekas itu BBNKB-nya adalah sebesar 1%. Kemudian biaya kedua yang harus dibayarkan adalah biaya PKB atau pajak kendaraan bermotor. Untuk besaran tarif pajak kendaraan bermotor ini kayaknya tergantung Samsat masing-masing. Karena besaran pajak di tiap daerah itu beda-beda. Kenapa sih pajak kendaraan bermotor di setiap daerah kok berbeda-beda? Nah, itu karena setiap daerah memiliki rata-rata pendapatan daerah yang berbeda-beda, sehingga besaran pajak daerah akan diatur sesuai dengan peraturan daerah pada masing-masing provinsi, di mana pada penentuan besar pajak akan disesuaikan dengan batas bawah dan batas atas besar tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian biaya ketiga yang harus kita bayarkan yaitu adalah biaya SWD KLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Besaran biayanya itu tergantung dengan tipe atau jenis kendaraannya. Penetapan biaya ini sudah ditentukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2008. Jadi tarifnya itu dibagi berdasarkan golongan kendaraan. Pembagiannya berdasarkan golongan sebagai berikut. Kalian bisa baca sendiri, soalnya kalau aku bacain bakal kepanjangan banget. Nah, karena kendaraanku itu masuk golongan DP, jadi masuk yang nomor 5 nih, kendaraan golongan DP terdiri dari kendaraan mobil, sedan, mobil jeep, mobil barang atau pickup sampai dengan 2400 cc dan mobil yang bukan untuk angkutan umum. Jadi aku kena biaya asuransi per tahunnya itu adalah sebesar Rp143.000. Kemudian biaya keempat yang harus kita bayarkan yaitu adalah biaya admin STNK. Nah, kalau untuk mobil itu yang harus kita bayarkan adalah sebesar Rp200.000. Sedangkan kalau untuk motor itu biaya admin STNK-nya cuma Rp100.000.
Kemudian yang selanjutnya, biaya yang kelima adalah biaya admin TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor atau biasa kita nyebutnya plat. Nah, biayanya untuk 100.000 untuk plat mobil, sedangkan kalau untuk plat motor kalau nggak salah inget itu sekitar Rp60.000. Setelah bayar biaya itu tadi, nanti kita bakal dapat surat ketetapan pajak daerah dan juga surat pengantar. Nah, surat pengantar itu selanjutnya dibawa ke Polda buat dilakukan balik nama BPKB. Nah, untuk biaya balik nama BPKB di Polda itu kalau untuk mobil biayanya Rp375.000, sedangkan kalau untuk motor itu biayanya Rp225.000. Nah, nanti kalau udah dapat BPKB yang baru dari Polda, selanjutnya BPKB tersebut difotokopi dan diserahkan lagi ke Samsat untuk penerbitan STNK. Nah, untuk penerbitan STNK yang baru itu, kalau sepengalamanku kemarin, kalau nggak salah inget itu sekitar 1 minggu. Nah, setelah STNK yang baru udah selesai, nanti fotokopi lagi buat ngambil TNKB-nya atau plat nomor yang baru. Mungkin itu tadi pengalaman yang bisa aku share mengenai syarat dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye.